koper-koperku gitu yang mau aku bawa ke luar negeri, biar nanti kalau paspornya jadi, biar kita pergi dari Bali langsung ke Maldives bareng gitu. Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini. Ini kita lagi di pantai lagi guys, dan temanya hari ini ala-ala keibuan ya, daster tercinta, para kebanggaannya semua perempuan. Dan tapi di sini ininya kurang satu ya, tapi nggak apa-apa. Ini cuacanya lagi cerah dan seperti janjiku ke kalian, aku bakalan cerita sama kalian tentang awal mula aku kerja di sini guys, gimana keluh kesahnya, perjalanannya seperti itu. Oke, kita ceritanya mulai dari sini aja ya. Dan kebetulan di sini aku bawa tas di sini buat perintilan kontennya, dan di sini ada chips juga. Nanti kita bakalan cerita-cerita sambil makan chips. Tapi di sini aku belum mau makan, mungkin nanti di terakhir aja. Sebenarnya kemarin aku mau cerita di kamar ya, tapi kayaknya di view pantai deh, cerita di pantai deh, lebih enak. Maksudnya lebih adalah pemandangannya sedikit ya. Awal mula aku datang ke sini teman-teman, dulu tuh pas pertama kerja, aku kerja di Dili Trawangan dulu di Lombok. Aku dari Lombok kan. Terus aku kerja di sana selama 4 tahun. Dan kemudian adalah datang manajer baru dari Jawa, tepatnya dari Surabaya. Terus dia join di perusahaan tempat aku kerja ya. Katanya sih dia datang buat ini aja, buat liburan dari Maldives 2 bulan, tapi setelah itu dia join di sana. Dan singkat cerita, dia nawarin aku buat kerja ke Maldives. Fatma, kamu mau nggak kerja ke Maldives? Ini nanti kita bisa berangkat barengan. Dan di sana aku sama sekali nggak tahu tentang Maldives itu apa. Dan di sana juga posisinya aku pingin banget kerja di luar negeri, yaitu kayak merantau gitu guys, ke luar negeri. Dan pas itu dia ngomong, terus aku iyakan, ya mau dong Bo, aku mau. Aku bilang gitu, gimana caranya? Nanti aku kalau kamu serius, katanya aku bakalan bantuin kamu buat ini, kita nanti bisa bareng-bareng ke berangkatnya. Tapi kamu jangan cerita-cerita ke siapa-siapa ya. Dari sana pikiranku kayaknya gimana ya, kayak penipuan atau apa gitu di sana. Tapi aku nggak mau mikir mikir negatif di sana. Terus aku yakin. Terus singkat cerita guys, aku ngabarin keluarga, orang rumah tentang ini, dan mereka sama sekali nggak setuju dengan itu, karena aku baru ketemu orang ini cuma 1 bulan dan dia baru datang. Gimana aku mau percaya? Gimana kita bisa percaya, katanya mereka. Terus dan keluargaku juga nggak pernah ketemu sama mbak ini. Terus tapi di sana aku tetap positive thinking ya, tetap aku merayu ke keluarga. Terus keluargaku bilang, kamu nggak takut nggak kalau kamu dijual? Sekarang banyak penipuan loh di sekarang ini. Terus kalau kamu sampai di sana dijual kayak gimana, katanya gitu. Tapi aku di sana diam aja. Terus singkat cerita, aku sudah mau serius dan aku resign di tempat kerjaku yang di Gili itu, dan aku mau serius kerja bareng dia lah. Dan setelah itu aku tetap mencoba meyakinkan kedua orang tua, keluarga gitu. Tapi di sana aku nggak pernah searching tentang Maldives ya. Aku nggak pernah mencari tahu tentang Maldives. Kayaknya di sana tuh aku kayak mau jalan mengikuti alur aja, mengikuti air aja, seperti itu. Dan posisinya di sana itu pas aku lagi patah hati guys sama mantan aku yang dulu. Ciel, aku lagi patah hati sama mantan aku yang dulu, makanya aku pengen cepat-cepat buat pergi, buat merantau, biar bisa melupakan gitulah istilahnya, biar bisa cepat move on. Dan di sana aku tetap positive thinking. Dan setelah aku 1 bulan merayu keluarga, orang tua, dan akhirnya mereka mengizinkan. Tapi mereka tetap dengan ketakutan ya di belakangnya tuh. Terus setelah itu
dia bilang kamu ini cepat bikin paspor, nanti aku bakalan bantuin dari WhatsApp gitu, kayak dari kontakan gitu. Terus dan di sana ada temanku yang nyaranin, dia pernah pergi ke Hong Kong. Kita kerja bareng di perusahaan yang sama di Gili. Katanya dulu tuh dia pernah ke Hong Kong dan dia nyaranin untuk ini minta bantuan ke orang ini. Ya aku percayalah karena dia ini kayak teman kita, terus hidup ini setiap hari bersama dia kan. Terus aku ambillah kontak orang itu dan aku mulai kontak orangnya, dan dia mengiyakan dengan syarat kita harus bayar 1 juta guys. Di tahun 2020 ya, pas itu uang 1 juta masih mahal ya, masih ada lah nilainya di tahun 2020. Dan pas itu kan dengan terus dia nyuruh aku nyiapin dokumenku, dan singkat cerita dia inilah sampai di hari H kita mau ketemuan di Mataram. Itu pun di Taman Mataram, aku ingat banget, di Udayana. Kita ketemu di sana dan mulai membicarakan tentang itu, dan di sana juga aku memberikan uang 1 juta itu guys. Dan dengan penuh keyakinan aku balik dong ke rumah. Ini posisinya pas di sana aku sudah berhenti kerja ya, karena yakin mau pergi ke luar negeri ini. Terus sampai seminggu, janjinya ini maksimal seminggu ya, kalau pasporku bisa jadi gitu. Terus sudah seminggu aku chat, Kak gimana nih paspornya, sudah jadi apa belum, soalnya manajerku ini nanya terus tentang paspornya. Terus nggak dijawab guys, nggak dijawab. Terus tak telepon, coba aku telepon ya, nggak diangkat juga. Dan pas itu terus aku jawab lagi, aku SMS lagi, maksudnya aku SMS lagi. Terus dia ini jawabnya, pas itu sekali dia jawab, dia bilang, Dek minta maaf ya, paspornya belum jadi karena ada pekerjaan yang masih dikerjain, jadi nggak fokus ke sana, katanya gitu. Terus aku jawab, terus maksimalnya berapa hari mau ini jadi Kak? Aku bilang nanti aku info lagi ya, katanya. Terus aku setelah 5 hari aku ngecek dia lagi di sana, dia nggak ada sama sekali respon, bahkan menghilang guys, bahkan menghilang. Terus singkat cerita ya, begitulah dia itu melakukan itu. Ternyata dia itu tekong ini kayak penipuan gitu. Maaf ya kalau di sini, tapi di sini benar-benar nyata waktu diambil nggak dibalikin sejuta itu. Dan aku ini tips lah temanku, Kak gimana nih, katanya ini dia ini bisa buatin paspor kayak gini kok, ini dia nggak balas chatku gini, terus aku udah ngasih uang ini kan. Terus dia jawab, aku nggak tahu sekarang, katanya dulu dia yang ngatur paspor, tapi aku nggak tahu dia sekarang. Terus aku bilang, kamu tahu nggak alamatnya di mana? Aku nggak tahu Fatma, soalnya dulu juga di ini agensiku yang ini bla 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 seperti itu kan. Terus aku nggak tahu dia kong kali kong, tapi nggak mungkin kan dia gini, kita ini bareng kerja sehari-hari gitu, sakit senangnya itu bareng-bareng, tapi aku nggak tahu ya. Terus singkat cerita, aku nggak ada harapan lagi ya buat paspornya itu, tapi si manajer ini terus meyakinkan kalau kita bisa pergi. Dan setelah itu mulailah kita nyari informasi gitu. Dia ini bantu aku nyari informasi juga, katanya dia nemuin satu di Bali. Terus yang di Bali itu guys, dia minta ini dengan lagi-lagi dengan uang ya, kita harus menembak dengan 3 juta. Dan setelah itu aku ngabarin kedua orang tuaku, aku ngabarin keluargaku kalau begini, tapi dengan yakinnya mereka juga mendukungku. Di sanalah orang tuaku, terutama ibuku ya, mencarikan pinjaman ke tetangga ya, buat jadi modal lah istilahnya. Dan setelah itu singkat cerita aku pergi ke Bali, tapi alhamdulillahnya si manajerku ini dia yang beliin tiket dan segala ini kebutuhanku di Bali, kayak tempat tinggal, makanan, seperti itu. Yang penting aku bayar yang 3 juta itu aja. Dan setelah itu kita berangkat ke Bali, dan kita ketemu di sana. Dia berangkat dari Surabaya dan aku ini berangkat dari Lombok ya, dan kita ketemu di Bali. Terus pas itu mulailah di hari pertama kita ini pergi ke embassy ya di Renon, dan di sana ternyata katanya bisa.
Terus setelah 1 hari berjalan, setelah 1 hari proses, terus kita ditelepon guys, katanya aku nggak bisa bikin paspor di sini karena kartu keluargaku bermasalah di sana. Memang benar sih, kartu keluargaku di sana memang bermasalah karena nggak ada ininya, barcode-nya, apalagi tanda tangannya ya. Dan di sana aku mau nangis, mau frustasi, dan kebetulan aku belum kasih tahu ya. Kebetulan pas itu dengan yakinnya ya, pas aku ini ke Bali itu, dengan yakinnya si manajerku ini nyuruh aku bawa semua perlengkapanku kayak koper-koperku gitu yang mau aku bawa ke luar negeri, biar nanti kalau paspornya jadi, biar kita pergi dari Bali langsung ke Maldives bareng gitu. Dan di sana aku ambil lah. Aku sudah mulai salam-salaman sama tetangga, nangis-nangisan, pamit-pamitan sama keluarga, terus ziarah kubur, semuanya dah sebelum aku berangkat ke Bali itu ya. Terus di sana pokoknya dengan yakinnya lah kita bisa bakalan berangkat dari sana. Singkat cerita begitulah, aku nggak bisa bikin paspor di sana, dan di sanalah aku selalu diomongin sama orang-orang ya, kayak gimana. Terus kadang ada yang bilang gitu, anakmu nggak lulus ya, anakmu nggak lulus gitulah. Terus aku malu kan, keluargaku malu kan, apalagi aku malu banget. Terus aku juga harus pulang ke Lombok, mau tidak mau pulang lagi ke Lombok. Tapi di sini guys, manajerku ini dengan yakin kalau kita bisa pergi, dan koperku itu dibawa ke Surabaya. Dia bawa koperku ke Surabaya, katanya biar nanti kalau ini dari Lombok, pesawat dari Lombok ke Surabaya, biar nggak beli bagasi lagi, katanya gitu. Dan setelah itu set kita mulai nyari-nyari informasi lagi. Kita mulai ini buat ini, terutama dia. Ternyata ada pembuatan paspor di tempatku guys, di BMP 2 TKI ya, yang dekat dari rumahku di Selong. Maksudnya kalau sepeda motor 30 menitan. Ternyata ada pembuatan ini, bisa membuat paspor di sana. Dan mulai dari itu aku mulai melengkapi dokumen-dokumenku mulai dari nol, mulai dari zero. Aku mulai bikin surat keterangan izin orang tua kalau aku ini pergi merantau ya. Dan semuanya udah dari memperbaiki kartu keluargaku. Pokoknya 2 bulan full itu aku pulang pergi ngantor terus setiap hari, hujan panas pulang ngantor setiap hari. Terus sampai aku kadang kalau nggak pulang itu ketiduran di masjid guys, seperti itu. Kalau orang-orang petugasnya buat istirahat gitu, terus buka jam segini, terus aku di sana sampai ketiduran di masjid juga. Dan setelah ini aku persingkat aja ya, karena videonya terlalu kepanjangan. Dan pokoknya tetap ada aja kesalahan yang harus diperbaiki, harus ngulang lagi, gini lagi. Terus itu pun aku melakukan sendiri guys, tanpa bantuan siapapun. Maksudnya aku yang ngantor-ngantor sendiri, aku yang pergi sendiri, ngurus sendiri, dan tetap yang membantu manajerku. Itu maksudnya di sini aku nggak pakai tekong, aku nggak pakai agensi seperti itu buat bikin paspor. Singkat cerita, mulailah proses pembuatan paspor guys di sini. Dan aku setiap hari diinterview sama petugas imigrasinya. Terus katanya karena mereka nggak percaya kalau aku itu umurnya sudah 22 pas itu ya umurku. Mereka ngiranya aku masih anak kecil karena badanku kan emang kecil. Dulu tuh kurus banget, nggak segemoy ini. Dulu badanku kecil banget kan. Terus setiap hari aku diinterview kenapa kamu mau keluar negeri, kenapa kamu nggak kerja di negerimu aja gini, ngapain kamu harus kerja ke luar negeri ini, siapa sponsormu di sini, set. Terus setelah itu setelah 3 hari diinterview aku nggak terima. Terus mereka nyuruh aku buat kontrak kerjaku buat minta stempel dari embassinya di sini. Di sini kan embassinya di Kolombo kan, di Maldives nggak ada embassy di sini di Maldives. Dan sama manajerku terus dibantuin, terus dikirimin dari email, terus buat minta stempel embassy. Terus pas itu langsung aku dapat. Nah, singkat cerita, pas aku dapat
surat kerjanya itu dengan stempel, pas itulah mereka percaya. Dan di sanalah aku mulai kayak foto-foto gitu buat paspor, ini sidik jari, scan jari, seperti itu kan. Terus di sana juga aku ini apa, nangis ini ya, nangis syukur, maksudnya alhamdulillah banget ternyata perjuanganku selama ini. Dan singkat cerita guys, ternyata di sana satu hari aku sidik jari, kemarin aku sidik jari sama fotoan, dan satu hari kemudian ini pasporku itu jadi. Dan satu hari kemudian pasporku itu jadi, dan ya ampun, dan ternyata 0 rupiah guys di sini. Aku tuh nggak bayar apa-apa, benar-benar 0 rupiah, tapi begitulah perjuangannya sangat luar biasa. Terus dalam hatiku, ngapain aku nggak melakukan ini dari dulu gitu, ngapain aku harus ini nyari tekong palsu. Ya ampun, di sana aku sujud syukur, nangis, nggak kebayang perjuanganku dan ini keluargaku juga untuk menahan malu dari omongan-omongan orang gitu. Dan kalian tahu, terus di sana aku ditelepon buat ngambil paspornya. Dan kalian tahu, pasporku sudah jadi dan aku bisa fly ternyata. Mulai dari sana aku mulai lagi buat siap-siap buat ini, belanja lagi kebutuhan-kebutuhan yang aku mau bawa ke luar negeri. Dan si manajerku itu senang banget juga, aku benar-benar ingat banget perjuangannya, pengorbanannya juga. Aku kayak ini ya, berhutang budi gitu sampai sekarang hubungan kita masih baik. Dan singkat cerita ini, terus dia bookingin tiket ini dari Lombok ke Surabaya. Lagi-lagi guys, dia yang bayar, kalian tahu nggak? Terus sampai keluargaku mikir, kok ini dia terus yang bayar ya gini, apa jangan-jangan kamu di sana mau diginiin, mau dijual, seperti itulah mereka ngomongnya di sana. Tapi aku nggak mau mikir yang aneh-aneh, aku tetap aja mengikuti alur. Terus aku berangkatlah dari Lombok ke Surabaya. Dan di sana juga ini dijemput sama dia di Bandara Juanda, Surabaya. Dan di sana kita di kotanya, kita di tempat kakaknya. Dia juga ini maksudnya rumahnya tuh jauh dari bandara, dia nginep di rumah kakaknya dan aku juga nginep di rumah kakaknya, seperti itu. Dan itu juga makanku, minumku kayak seperti rumah sendiri, maksudnya seperti dia nge-treat kayak rumah sendiri gitu, makan bareng, kita makan bareng, terus kamarnya bagus juga. Terus setelah itu di hari H kita mau berangkat, ya. Dan ini di hari H kita mau berangkat di sana, terus kami sudah siap-siap ya buat ini ke bandara dengan senang-senangnya. Pas itu juga ini guys, musim corona pas itu, tapi nggak terlalu parah pas itu. Yang ini beritanya masih di Cina aja ya. Kita berangkat di bandara, kita berangkat dengan senangnya ininya. Oh, aku lupa nyeritain kalian. Ya kita lanjutkan aja. Di sana dengan senangnya kami ini kami ke bandara, terus setelah itu check in semua bagasi sudah check in. Dan pas di imigrasi ternyata dia sudah lolos. Dan giliran aku nih. Setelah itu ya begitulah efeknya. Ini kita nggak bisa pergi dan ditahan. Kita mohon-mohon sampai nangis-nangis, sampai bermohon-mohon dah lari-lari ke imigrasi yang di bawah. Kita sampai mohon-mohon buat turun ke imigrasinya yang di bawah, tapi tetap nggak bisa. Dan alhasil tiket kita ini kayak tiket kita hangus. Dan di sana kita agak sedih banget sih, nangis, aku sampai nangis juga. Dan kepikiran pikiranku, masa aku harus balik ke Lombok lagi. Terus gimana kata-kata orang, gimana dengan ini perasaan kedua orang tuaku kan, masa aku harus balik ke Lombok lagi. Terus dan ternyata setelah itu kita balikkan ke rumah kakaknya si manajerku ini. Setelah itu kita mulai nyari informasi lagi, dia mulai nelpon sana sini juga. Dan ternyata alhamdulillahnya guys, aku bisa bikin ETKLN di luar daerah, di luar kota. Aku bisa bikin itu, aku senang banget. Dan setelah itu kita ini mulai beraksi lagi buat ini kayak medical check up itu benar-benar dari awal. Terus karena itu salah satu persyaratannya.
Dan di sana aku mulai ini, aku senang banget, bahagia banget walaupun prosesnya agak panjang. Dan kita mulailah ke imigrasinya yang ada di Surabaya. Di jalan mana itu ya pas itu? Aku lupa. Dan aku harus stay lagi di Surabaya 1 minggu. Tapi di sana aku berbohong ke keluargaku guys, ke orang tuaku, ke keluargaku, kalau aku itu nggak bisa terbang. Terus aku alasannya ini penerbangan kita ditunda, itu aja. Karena aku nggak mau buat mereka kepikiran lagi kan. Terus setelah itu singkat cerita, bisalah kita bikin TKLN, sudah jadi TKLL-nya di sana kita pakai ojek terus setiap hari ke sana. Dan kita sudah mulai bahagia lagi, happy lagi, dan mulai menyiapkan barang-barang yang kita mau bawa lagi, kayak mau packing lagi seperti itu. Dan kita nyalain lampu dulu. Mana ya? Kita mulai ke bandara lagi hari itu setelah 1 minggu proses ya pembuatan TKLN. Dan alhamdulillahnya bisa flight, bisa terbang gitu guys. Aku senang banget. Tapi pas itu juga kita lewat Singapura ya, pas itu lagi masa corona, tapi nggak separah itu. Terus dan singkat cerita, aku nyampailah ke Maldives ya, landing di Kuda Pusi. Landing pertamanya nggak di sini, ini di pulau lain di Kuda Pusi. Baru di Kuda Pusinya itu kita dijemput pakai boat buat ke sini kan. Terus setelah itu aku bahagia banget. Dan singkat cerita guys, setelah aku nyampe beberapa hari, 2 hari di sini, dan ternyata mulai corona ya, separah itu. Dan kayak kalian tahu lah, corona pas itu semuanya di lockdown, terus tamu-tamu pada pulang, takutnya mereka stuck di sini kan. Terus pas itu ujian apa lagi nih, cobaan apa lagi nih kan. Terus aku belum aja mulai kerja, dan seingatku pas aku nyampe di sini, aku cuma punya $20 ya, dan $10 pun aku pakai makan di airport, beli air kayak gitu. Dan kesini tuh pas uangku cuma tinggal $10. Terus singkat cerita, di pulau ini tamunya nggak ada, tamunya semuanya pulang. Terus bandara-bandara mulai di lockdown, dan otomatis juga nggak ada penerbangan, nggak ada tamu di sini. Dan kalian tahu di sini kita melakukan kerjanya setiap hari selama corona. Kalau kalian nggak percaya, aku di sini kita kerjanya sama temanku ya, semua staff sih, kayak island cleaning gitu, kayak bersih-bersih pulau. Kan pulaunya pas kan resortnya pas dulu tuh kan baru jadi pas itu. Dan semua ada bersih-bersih perserakan, yang overwater villanya di sebelah sana itu belum jadi, masih di tahap pembangunan. Dan begitulah kehidupanku di sini guys, kehidupan kita di sini. Terus kita bersih-bersih pulau, kayak jadi tukang sapu, tukang kebun, jadi tukang bangunan, ngangkat-ngangkat besi. Dan paling parahnya lagi di sini guys, kalau kalian nggak percaya ya, di jam 12 siang kita bersihin pantai di sini, di sekeliling pantai itu kita bersihin pantai. Kayak gitulah, nyapu-nyapu koral. Ya itu panasnya luar biasa di jam 12 siang. Tapi gajinya tetap dibayar ya. Di sini gajinya tetap dibayar walaupun dipending gitu. Terus palingan itu pun setiap hari. Itu berlaku untuk semua staff di sini ya. Tapi misal kayak sehari itu bagiannya nyapu di sini, kerja di sini gitu. Terus kalau aku misal dapat bagian bersihin pantai guys di sini, di tempat ini jam 12 siang nyapu-nyapu, kayak ngangkat-ngangkat karang-karang ini dulu, dan ngangkat-ngangkat pasir dulu pakai harko. Benar-benar udah kayak tukang bangunan, benar-benar udah kayak kuli bangunan juga. Terus kita kayak dorong-dorong harko, terus nyekop-nyekop pasir di sini, terus ngangkat-ngangkat. Tapi sumpah pas itu seru banget guys, karena kita ngerjainnya bersama kan, banyak staff juga kan. Kita make fun, kita bercanda, kita bikin lelucon. Kita jadi capeknya tuh nggak sedikit ringan gitu. Terus begitulah singkat ceritanya di sini. Itu pun lockdownnya itu selama 10 bulan guys. Dan di sana aku posisinya sama sekali nggak punya uang. Tapi alhamdulillahnya aku dipinjemin uang sama orang HRD-nya ya. Di sana aku dipinjemin kayak kalau misal kita butuh sabun, sampo gitu, kita bisa ngambil ke HRD, sudah disediakan. Dan katanya gajinya bakalan dipotong. Tapi di sana gajiku sama sekali nggak dipotong ya. Walaupun gajinya tuh dipending setelah 10 bulan kehidupan kita seperti itu. Kalian bayangin gimana stresnya di sini, tanpa kerjaan, tanpa aktivitas, terus bersih-bersih pulau setiap hari. Nanti aku bakalan ceritain lagi ya tentang kehidupan setelah itu di sini pas corona, mungkin nanti di part 2-nya guys di sini. Dan soalnya sekarang sudah malam, aku mau pulang, dan kebetulan aku sendiri di sini.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.